Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 perekonomian Indonesia akan mempresentasikan kerja kelompok kami, yaitu yang berjudul APBN dan Utang Luar Negeri Indonesia, yang beranggotakan yaitu saya sendiri, Eva Wayunda Safitri, dan saya Decintia Salsabila. Saya Ahmad Nadif. Yang pertama yaitu ada latar belakang. Mengapa APBN dan utang penting? Ya, karena APBN merupakan instrumen utama kebijakan fiskal. Pembangunan membutuhkan dana yang besar. Ketika belanja lebih besar dari pendapatan, terjadi defisit. Nah, defisit ditutup melalui pembiayaan, termasuk utang luar negeri. Itu negara membutuhkan APBN untuk menjalankan pemerintahan dan pembangunan. Jika pendapatan tidak mencukupi, pemerintah mencari sumber pembiayaan, salah satunya yaitu melalui utang. Next. Yaitu ada kajian teori defisit dan pembiayaan anggaran. Menurut literatur, yaitu ada 3. Yang pertama, defisit dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Utang luar negeri memiliki resiko nilai tukar. Dan yang terakhir yaitu ada sumber pembiayaan. Itu ada 3, pencetakan uang, utang domestik, dan utang luar negeri. Utang bukan selalu hal buruk. Utang dapat digunakan untuk pembangunan, namun harus dikelola dengan baik agar tidak menjadi beban di masa depan. Next. Yaitu ada teori fiskal sustainability, yaitu keberlanjutan fiskal. Suatu negara dianggap sehat jika rasio utang tidak terus meningkat. Yang kedua, mampu membayar kewajiban utang. Dan yang ketiga ada menjaga keseimbangan primer. Indikator utama keberlanjutan fiskal yaitu ada indikator batas aman, defisit APBN terhadap PDB maksimal 3%, utang pemerintah terhadap PDB maksimal 60%, dan utang luar negeri terhadap PDB kurang lebih 30%, ada debt service ratio lebih kecil dari 25%, keterangannya yaitu defisit APBN atau PDB, yaitu perbandingan antara defisit anggaran negara dengan produk domestik bruto. Yang kedua ada utang pemerintah atau PDB, rasio total utang pemerintah terhadap PDB, ULN atau PDB, yaitu rasio utang luar negeri terhadap PDB. Yang selanjutnya ada debt service ratio, yaitu presentasi pendapatan yang digunakan untuk membayar pokok dan bunga utang. Indikator ini digunakan untuk menilai apakah kondisi fiskal suatu negara masih aman. Next. Yang selanjutnya ada posisi APBN Indonesia, tahapan menyusun anggaran yang akurat dan terukur. Pengumpulan data kondisi APBN terkini, pendapatan negara itu sekitar 1.185 triliun, belanja negara sekitar 1.365,4 triliun, defisit APBN sendiri itu ada 180,4 triliun atau 0,70% PDB. Keseimbangan primer surplus sekitar 58,6 triliun. APBN masih defisit tetapi masih dalam batas yang terkendali. Selanjutnya ada posisi utang pemerintah. Utang pemerintah totalnya itu sendiri ada 9.658,1 triliun. Didominasi surat berharga negara atau SBN. Rasio utang terhadap PDB sekitar 40%. Beban utang bunga sekitar 599,4 triliun pada tahun 2026. Meskipun masih jauh dari batas 60%, tren kenaikan utang perlu diperhatikan karena beban bunga juga meningkat. Selanjutnya ada posisi utang luar negeri. Utang luar negeri Indonesia total ULN-nya sekitar 439,8 miliar. Rasio ULN atau PDB sekitar 29,6%, ULN pemerintah sekitar 216,4 miliar, ULN swasta sekitar 193,2 miliar. Struktur ULN 84,5 berjangka panjang, posisi ULN di Indonesia masih tergolong sehat. Selanjutnya ada
dan resiko. Resiko yang dihadapi, yang pertama ada defisit semakin melebar, belanja tumbuh lebih cepat daripada pendapatan. Yang kedua, resiko nilai tukar, pelemahan rupiah meningkatkan beban utang. Yang ketiga, ada harga komoditas global, kenaikan harga minyak meningkat subsidi. Yang keempat, ada beban bunga utang semakin besar setiap tahunnya. Resiko-resiko ini harus dikelola oleh APBN agar tetap sehat dan pembangunan tetap berjalan. Selanjutnya ada analisis kritis. Analisis dari kelompok kami, yang pertama kelebihan. Dari segi kelebihan di sini ada rasio ULN masih aman. Yang kedua ada mayoritas utang berjangka panjang. Yang ketiga ada keseimbangan primer masih surplus. Lalu kekurangannya, dari segi kekurangan, pertama pertumbuhan belanja lebih cepat daripada pendapatan. Yang kedua, ketergantungan pada pembiayaan utang masih tinggi. Yang ketiga, beban bunga utang terus meningkat. Kesimpulannya, pemerintah perlu meningkatkan penerimaan pajak dan efisiensi belanja agar ketergantungan pada utang dapat berkurang. Selanjutnya Kesimpulan yang pertama yaitu APBN Indonesia masih berada dalam kondisi terkendali. Yang kedua, defisit APBN masih berada dalam batas aman. Yang ketiga, ada rasio ULN sebesar 29,6%, masih tergolong sehat. Yang keempat, ada utang jangka panjang mendominasi struktur ULN. Yang kelima, pemerintah perlu mewaspadai kenaikan utang dan beban bunga agar kelanjutan fiskal tetap terjaga. Mungkin itu daftar pustaka kita diambil dari buku dan jurnal. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.